kita akan masuk pada materi akhir di bab 1. Kalau kemarin kita udah belajar tentang besaran pokok, besaran turunan, bentuk baku, dan lain-lain, sekarang kita masuk ke subbab terakhir di materi bab 1, yaitu tentang pengukuran. Nah, sebenarnya pengukuran ini sudah tidak asing pada kehidupan kalian sehari-hari ya. Kalian udah biasa mengukur sesuatu. Nah, sekarang apa sih contoh yang biasa kalian ukur dalam kehidupan sehari-hari? Pengukuran itu bisa untuk pengukuran besaran pokok, bisa untuk pengukuran besaran turunan. Kalau besaran pokok contohnya bisa mengukur pengukuran panjang, bisa juga pengukuran massa, lalu pengukuran waktu, pengukuran suhu, kalau untuk besaran turunannya bisa pengukuran luas benda, volume benda, mau padat atau cair, pengukuran makhluk hidup, itu besaran turunan. Nah, sekarang kita fokus ke pengukuran besaran pokok dulu, yaitu besaran panjang. Ini pasti tidak asing juga bagi kalian. Kalian sudah biasa mengukur sesuatu menggunakan penggaris ya. Kalau misalnya kalian pasti punya di rumah pengukuran penggaris menggunakan penggaris 30 cm itu. Penggaris itu ada macam-macam, ada penggaris lurus, ada penggaris siku, penggaris meteran gulung gitu ya, dan memiliki tingkat ketelitian hingga 1 mili. Maksudnya tingkat ketelitian hingga 1 mili itu seperti apa? Jadi maksudnya misalnya ini ada mistar, ini ada penggaris kalian, ini penggaris dari 0 sampai 20 cm, seperti itu ya. Nah, penggaris ini kalau kalian lihat lagi, punya selain angka dari 0 sampai 1 yang berarti 1 cm, punya garis-garis kecil. Garis-garis kecil ini maksudnya apa? Ini kan 1 mili maksudnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 mili, 6, 7, 8, 9, 10 mili atau sama dengan 1 cm. Jadi penggaris ini memiliki tingkat ketelitian hingga 1 mm karena bisa mengukur sampai 1 mm. Itu maksud tingkat ketelitian ya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Ada beberapa alat pengukuran panjang yang bisa kita gunakan selain penggaris atau meteran yang lebih teliti lagi. Yang pertama namanya jangka sorong. Jangka sorong gambarnya seperti ini. Nah, ini namanya jangka sorong. Jangka sorong itu fungsinya untuk mengukur panjang benda dengan tingkat ketelitian 1 mm juga. Dia lebih teliti daripada penggaris karena memang dia punya dua skala. Yang di atas ini namanya skala utama, yang angka 0 sampai 16 ini namanya skala utama. Lalu kalian lihat di bawah itu dari 0 sampai 10 ini namanya skala nonius. Jadi ada skala utama, lalu ada skala nonius. Nah, bagaimana cara mengukur panjang dari jangka sorong ini? Jangka sorong itu biasanya meletakkan benda di sini dan dijepit atau dikencangkan di dua belah sisi ini, sisi besi ini gitu ya. Jadi dijepit di sini sehingga bendanya tidak jatuh, lalu kemudian akan terlihat berapa senti panjang atau diameter benda. Nah, sekarang gimana sih cara ngukurnya antara menggunakan jangka sorong? Caranya mudah gitu kan ya. Ini ada contoh. Nah, seperti ini. Dilihat di atas ini adalah skala utama, di bawah ini adalah skala nonius. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya, hanya angkanya saja yang berbeda-beda kalau di soal itu. Jadi kalian harus teliti dalam melihat angka-angka di atas skala utama dan skala noniusnya. Jadi yang pertama kita harus lihat skala utama. Di sini ibu singkat dengan menggunakan SU gitu ya. Skala utama dilihat ini ada angka 2 cm. Artinya di sini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Stop. Kenapa stop di 2,7? Tandain 2,7. Kenapa stop di 2,7? Karena di sini sudah ada skala nonius di bawah. Skala noniusnya tidak sampai 2,8. Tapi sudah berhenti di 2,7. Maka skala utamanya adalah 2,7 cm. Ingat, kalau misalnya di bawah ini sudah ada skala noniusnya duluan, sudah ada garis 0 ini, maka dia nggak boleh maju ke 2,8. Dia tetap harus di 2,7. Sekarang kita akan menghitung skala noniusnya. Ibu singkat dengan SN. Sama caranya, dilihat di sini. Ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, kenapa berhenti di 6? Kita harus mencari tanda di mana garis antara skala utama dengan skala nonius berhimpitan. Kalian lihat di sini. Antara garis atas dengan garis bawah itu dia berhimpit. Nah, kalau berhimpit di sini maka itulah skala noniusnya. Jadi kita ulangi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya skala noniusnya 6. Nah, lalu gimana cara setelahnya? Setelah 6 kita kalikan dengan 0,01. Jadilah skala noniusnya 0,06 cm. Sampai sini sudah cukup paham rasanya ya. Jadi sebenarnya berapakah panjang dari benda yang diukur menggunakan jangka sorong ini? Maka panjang sebenarnya adalah skala utama ditambah skala nonius. Jadi 2,7 ditambah 0,06. Jadilah hasilnya adalah 2,76. Sentimeternya jangan lupa satuan, jangan kalian tidak tulis, nanti ibu kira itu 2,76 meter atau 2,76 mm, tidak tahu. Jadi kalau jangka sorong menggunakan sentimeter, seperti itu ya. Jika belum jelas kita bergerak ke contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya, misal ini ya. Nah, seperti ini. Nah, pertama kita harus lihat dulu berapa skala utamanya. Dilihat di sini, 10. Nah, kita tidak boleh maju ke 10,1 karena di bawah sini sudah ada skala nonius yang menghadang. Jadi kita cuma boleh skala utamanya sampai 10. Nggak boleh ke 10,1 karena di bawah ini sudah ada garis 0 dari skala nonius. Maka di sini skala utamanya adalah 10 cm. Sekarang kita cari skala nonius. Cari garis nonius yang berhimpit dengan skala utama. 0, 1, 2. Nah, dilihat di sini. 2 berhimpit dengan skala utama. Tidak usah maju karena setelahnya tidak ada lagi yang bergaris yang berhimpit. Hanya di 0, 1, 2. Hanya 2 ini saja yang berhimpit. Ibu tandain dengan garis merah. Biar ya. Nah, ibu tanda dengan garis merah. Maka yang bergaris merah ini adalah skala noniusnya. Artinya skala noniusnya hanya 2. Artinya kita 2 kita kalikan dengan 0,01, maka hasilnya adalah 0,02. Maka panjang sebenarnya dari benda ini adalah 10 ditambah 0,02. Hasilnya adalah 10,02 cm. Jangan lupa cm karena cm ini sangat penting. Sampai sini sudah cukup paham ya. Sekarang kita masuknya ke pengukuran besaran pokok panjang, masih panjang dengan menggunakan alat yang kedua, yaitu dengan yang namanya mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup bentuknya seperti ini. Nanti bendanya diletakkan di sini. Ini nanti bisa dimundurkan ya. Ini seperti mirip-mirip obeng gitu bentuknya. Jadi ini dimundurkan, baru nanti bendanya ditempelkan di sini dan dijepit supaya tidak lepas. Nah, pengukurannya ada di sini. Ada di angka ini. Nah, sama seperti jangka sorong, dia punya yang namanya skala utama dan skala nonius. Skala utamanya ada di sini. Skala noniusnya ada di putaran ini yang 10, 15, 20, ini namanya skala nonius. Yang 0 sampai seterusnya itu nanti itu namanya skala utama. Nah, mikrometer sekrup mempunyai ketelitian yang lebih teliti lagi daripada jangka sorong. Kalau jangka sorong tadi hanya 1 mm, penggaris juga 1 mm. Kalau mikrometer sekrup ini punya ketelitian 0,01 mm. Dia biasanya digunakan untuk benda yang berbentuk plat, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Jadi kalau misalnya kalian bayangkan kalian punya lembaran atau satu keping emas, apakah menurut kalian bisa mengukurnya hanya dengan penggaris?
tentu enggak ya, dia enggak akan akurat. Jadi makanya pengukuran benda yang tipis itu biasanya menggunakan mikrometer sekrup. Gimana sih cara untuk mengukurnya? Nah, ini kita langsung praktek bagaimana cara mengukur panjang atau tebal suatu benda menggunakan mikrometer sekrup. Di sini kalian lihat angka 4, 5, 6 itu skala utama, yang 10, 15, 20 adalah skala nonius. Sama seperti yang jangka sorong, kita tentukan dulu berapa skala utamanya. Nah, di sini ada angka 4, lalu sini ada angka 5, lalu sini ada angka 6, tapi ada garis juga di antara sini. Artinya kayak gini ya, ini 4, ini 4,5, ini 5, ini 5,5, ini 6, ini 6,5. Nah, biasanya di soal tidak menuliskan kalau ini 4,5, 5,5, tidak dituliskan, tapi kita harus sudah bisa menyimpulkan sendiri apa makna garis di antara 4 dan 5 dan garis di antara 5 dan 6. Nah, sekarang kita lihat skala utamanya berhenti di mana? 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, tidak ada 7. Maka artinya skala utamanya adalah 6,5. Seperti ini. Lalu skala noniusnya dilihat. Garis di tengah sini, Ibu warnai dengan warna merah lagi ya. Garis yang di tengah sini dia berhimpit dengan angka berapa? Nah, kita lihat dia berhimpit di sini. Hitung angkanya, ini dari bawah ke atas ya. 10, 11, ini 11, 12, 13, 14, 15. Tapi dia berhimpitnya cukup di 14 saja. Sekali lagi ya, 10, 11, 12, 13, 14. Artinya skala noniusnya adalah 14. Seperti itu ya. 14 kita kalikan dengan 0,01, maka hasilnya adalah 0,14. Jangan lupa satuannya bukan senti, mikrometer sekrup satuannya milimeter. Seperti ini. Maka panjang atau tebal dari benda yang diukur di mikrometer sekrup ini sebenarnya tinggal ditambahkan aja 6,5 ditambah 0,14, yaitu hasilnya adalah 6,64 mm. Nah, sampai sini sudah cukup jelas. Kalau belum, kita lanjut ke contoh berikutnya. Misal seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada angka 3 sampai 7 dan ada di tengahnya juga. Kalau di tengah, kalau gitu ini 3 dan 4, artinya ini 3,5, ini 4,5, ini 5,5, 6,5, dan 7,5. Di skala utama berhenti di 7,5, tidak ada 8. Artinya SU-nya atau skala utamanya adalah 7,5. Seperti ini. Sekarang kita lihat berapa skala noniusnya. Nah, angka garis tengah ini berhimpit dengan garis ini di skala noniusnya. Nah, hitung dari bawah. 15, 16, 17, 18, 19. Kalau gitu maka skala noniusnya adalah 19. 19 kita kalikan dengan 0,01, maka hasilnya adalah 0,19. Artinya panjang sebenarnya dari benda yang diukur adalah 7,5 ditambahkan dengan 0,19, maka hasilnya adalah 7,69. Jangan lupa milimeter, kalau tidak tulis artinya salah. Sampai sini udah jelas ya. Oke, setelah kita mempelajari pengukuran panjang, maka kita lanjut ke pengukuran massa. Alat yang digunakan untuk mengukur massa itu bermacam-macam, sangat banyak ya. Ada yang namanya neraca Ohaus atau neraca batang. Ini bentuknya mirip-mirip seperti ini ya, kayak neraca atau timbangan zaman dulu. Ada juga yang namanya neraca. Neraca ini bisa mengukur massa benda dengan yang lebih besar hingga 500 kg gitu ya. Ada yang namanya pengukuran waktu. Pengukuran waktu udah biasa ya, bisa pakai jam tangan kalian, bisa pakai stopwatch, bisa pakai jam dinding. Itu terserah, tergantung kebutuhan.
stopwatch itu yang biasanya digunakan oleh juri atlet gitu ya, yang biasa digunakan untuk bisa menghidupkan berapa detik waktunya atau menghitung berapa lama orang berlari, berapa lama orang berenang, segala macam gitu ya, itu namanya stopwatch. Lalu ada namanya pengukuran suhu. Suhu itu sudah sangat umum ya, apalagi sekarang zaman corona kan di mana-mana orang mengukur suhu kita. Ada yang pakai termometer, ada yang pakai termogan yang ditembakkan ke kepala. Nah, itu juga bisa untuk mengukur suhu. Terus ada juga untuk pengukuran besaran turunan. Pengukuran besaran turunan kan ada sangat banyak ya. Jadi kalau misalnya mengukur luas benda, kita bisa pakai rumus. Misalnya panjang kertas 25 cm, lebar 20, maka luasnya tinggal panjang kali lebar saja. Kalau misalnya volume dia ada panjang 10, lebar 6, tinggi 4 cm, maka volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Dan banyak lagi gitu ya. Atau kita juga bisa mengukur volume dengan menggunakan suatu alat gelas yang sudah ada angkanya, biasanya gitu ya di botol minum, atau di mana ada tulisan berapa mili kapasitas dari botol tersebut dan ada tulisannya yang jadi kita tahu berapa mili atau berapa liter isi dari botol tersebut, volumenya gitu ya. Nah, kalau pengukuran makhluk hidup itu juga bisa dengan pengukuran umur maksudnya ya. Jadi, contohnya ada bibit padi yang dipindahkan dari persemaian untuk ditanam setelah bibit tersebut berusia antara 3 sampai 4 minggu atau memiliki ketinggian antara 20 sampai 25 cm, serta ikan lele akan dipanen setelah ikan tersebut berusia antara 1,5 bulan hingga 2 bulan yang memiliki massa 1 kg untuk kapasitas 6 hingga 9 ekor. Ini kan semuanya adalah besaran. 3-4 minggu adalah besaran waktu. 20-25 cm adalah besaran panjang. Lalu 1,5 bulan hingga 2 bulan juga besaran waktu. Massa 1 kg adalah besaran massa, dan masih banyak lagi gitu ya. Oke, sampai sini pembelajaran kita di bab 1 sudah selesai. Setelah mohon kerjakan tugasnya. Setelah ini jangan sampai ada yang tidak mengerjakan dan jangan lupa isi absennya terlebih dahulu. Terima kasih.